Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Erika dan Berta mau mengajak adik-adik untuk menyanyi, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Erika mau ajak adik-adik untuk siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Amin. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, Kak Berta ajak kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, yuk kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkati hari ini. Sekarang kami mau beribadah kepadamu. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini adalah hari yang sangat baik untuk memuji Tuhan. Bukan hanya hari ini loh adik-adik, ternyata setiap hari adalah hari yang baik untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian It's a Great Day. In the light of the Lord.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak kita untuk menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Selamat mendengarkan cerita. Oke adik-adik, kita bertemu lagi pada hari Minggu ini, di mana kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Oke, tidak usah ikuti Kak Marisa akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama Tuhan, bangun pagi dan juga kami masih boleh datang untuk beribadah. Tuhan, sekiranya pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, sekiranya Tuhan boleh bantu kami, boleh berkati kami supaya kami boleh paham akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang hari Sabat. Nah adik-adik tahu nggak tentang hari Sabat itu apa sih? Nah, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus menciptakan bumi dan seisinya itu selama 7 hari. Nah, di hari yang ketujuh, Allah beristirahat. Nah, berarti kita juga sebagai umat Tuhan, kita juga harus beristirahat. Dan kenapa kita harus beristirahat? Kita harus ada sediakan satu waktu kita untuk Allah. Kita harus datang untuk beribadah. Nah, hari ini adik-adik, kita mau mengingat dari zamannya Musa dulu, di mana zaman Musa itu diberikan 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik masih ingat nggak hukum Taurat yang keempat itu bunyinya apa sih? Nah, benar ya, bunyinya itu adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, nah sebelumnya Kak Marisa mau ingatkan dulu tentang Sabat. Oke, siapa yang tahu apa sih arti kata Sabat itu? Nah, di sini ada dituliskan kata Sabat besar-besar ya. Nah, Sabat itu adalah hari khusus yang kita berikan untuk Tuhan kita, di mana itu adalah hari untuk beribadah. Oke, nah jadi adik-adik, di sini kan kita akan melihat ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana orang-orang zaman dulu mengartikan arti kata hari Sabat itu seperti apa. Apakah kita selama ini juga sudah mengartikannya dengan cara yang benar? Oke. Nah, di sini Kak Marisa akan mengutip dari satu cerita di mana pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mereka pergi ke sebuah ladang gandum. Nah, jadi pada saat itu murid-muridnya Yesus itu mereka kelaparan, dan ketika pada saat kelaparan dan kebetulan itu adalah hari Sabat, di mana hari Sabat itu dilarang untuk bekerja, dilarang untuk memetik hasil, dilarang untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi pada saat itu murid-murid Yesus mereka masuk ke ladang itu dan mengambil bulir-bulir gandum di sana. Kemudian orang-orang Farisi, nah di sini ada orang-orang Farisi. Nah, di sini dia ya. Nah, orang-orang Farisi mereka itu adalah orang-orang yang belajar tentang hukum Taurat. Nah, jadi ketika pada saat orang Farisi melihat murid-murid Yesus mengambil gandum-gandum yang ada di sana, jadi mereka mulai menyalahkan para murid Yesus. Kenapa mereka mau menyalahkan? Karena mereka itu orang-orang yang
seperti yang kita katakan tadi, mereka adalah orang-orang belajar tentang hukum Taurat. Jadi mereka itu seperti membuat hukum yang aturan mereka sendiri, dan mereka itu terlalu terpaku dengan adat istiadat. Jadi mereka tidak mau kalau orang lain itu belok dari hukum yang sudah aturan yang sudah dibuat dari itu. Nah, jadi ketika pada saat melihat murid-murid Yesus itu mengambil bulir-bulir gandum, mereka mulai menyalahkan. Dan murid-murid Yesus pada saat itu kan hanya merasa lapar, dan Yesus langsung menjawab orang-orang Farisi ini. Nah, ketika pada saat zamannya Daud dan juga prajurit-prajuritnya, mereka berjalan dan juga melakukan peperangan, pada saat itu juga mereka merasa kelaparan. Jadi pada saat itu Daud mengambil roti yang ada di dalam bait Allah, dan sebenarnya roti itu bukan untuk mereka makan, dan roti itu sebenarnya juga adalah roti yang dikhususkan untuk para imam, dan itu tidak disalahkan. Dan pada saat itu juga untuk imam-imam yang bekerja. Nah, seperti yang kita tahu, imam-imam itu kan bekerja pada saat hari beribadah, pada saat hari Sabat, dan mereka itu seperti mempersiapkan persembahan, untuk menyiapkan lilin dan lain sebagainya untuk ibadah. Nah, apakah itu dianggap sebagai sesuatu pekerjaan yang salah? Tapi tidak, karena itu memang adalah sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan pada saat hari Sabat, dan itu konteksnya adalah seperti bekerja, dan itu tidak disalahkan. Kemudian ketika pada saat sudah mengambil gandum, dan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya langsung pergi, dan mereka masuk ke sebuah sinagoge. Nah, sinagoge itu apa? Sinagoge itu adalah sebuah tempat ibadah. Nah, kayak rumah doa. Nah, kemudian di situ ada seseorang yang lumpuh tangannya sebelah. Jadi pada saat itu orang Farisi juga mulai lagi mencari masalah dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana mereka mencari masalahnya? Nah, orang Farisi ini mulai bertanya, bukankah pada saat hari Sabat itu tidak boleh menyembuhkan orang? Tidak boleh melakukan kayak ada orang sakit kita sembuhkan seperti itu? No, Tuhan Yesus langsung menjawab, jika kamu yang punya domba, nah anak domba yang masuk ke dalam lubang, nah, dan ketika pada saat kamu melihat domba kamu masuk ke dalam lubang, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan mengangkat dan menolongnya. Nah, kita lihat domba aja, mereka bisa begitu sayangnya, apalagi kita itu manusia. Nah, di sini manusia yang sakit. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan apa? Kalau misalnya lihat ya, manusia yang sakit, kita lihat itu ketika mereka kesakitan, kita tidak boleh tutup mata, tapi kita harus menolong mereka. Apalagi pada saat itu, walaupun itu hari Sabat, ya, jadi walaupun hari Sabat, kita juga tetap harus melakukan pertolongan kepada mereka, karena kita tidak bisa tutup mata begitu saja, ya, tanpa melihat oh orang ini sakit atau apa kita biarkan. No, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika pada saat Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh itu tadi, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang itu. Ya, dia tidak peduli dengan apa kata-kata orang Farisi tadi. Jadi orang Farisi itu mulai nggak senang. Jadi orang Farisi ini mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus dengan cara mereka. Nah, jadi di sini kita mau belajar apa, adik-adik? Kita melihat di sini bagaimana cara Tuhan Yesus itu tidak mengikuti adat istiadat yang sudah dibuat. Nah, bukan berarti hari Sabat itu kita benar-benar boleh bekerja, bukan. Tapi hari Sabat itu adalah hari di mana kita tidak boleh melakukan kayak istilahnya kita menutup diri dengan aturan-aturan, ya. Jadi ketika pada saat kita udah datang beribadah, memang waktunya itu kita untuk beribadah, karena hari Sabat memang hari yang khusus kita untuk beribadah dan tidak bekerja. Tidak bekerja di sini dalam arti kita tidak melakukan aktivitas kita seperti biasa. Misalnya contoh dari Senin sampai Jumat adik-adik kan sekolah, belajar. Jadi kita harus menyediakan satu waktu sendiri khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak melakukan namanya belajar lagi, tidak namanya kita kayak menghabiskan waktu kita di luar dari beribadah. Nah, jadi Kak, kalau misalnya kita mau
jalan-jalan bagaimana di hari Sabat? Masa kita nggak boleh jalan-jalan di hari Sabat? Bukan kita nggak boleh jalan-jalan adik-adik, tapi setelah kita ibadah dulu baru boleh kita jalan-jalan, karena kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di hari Sabat. Nah, itulah fungsinya hari Sabat yang sudah dikhususkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada lagi contoh, Kak. Kalau misalnya kita kan tidak bekerja seperti dokter, tidak bekerja seperti bapak pemadam kebakaran, lalu kita bekerja kan cuma sebagai anak-anak, kita ini kan murid-murid, jadi bagaimana dong? Nah, kalian buat teman-teman, kalian ini yang masih sekolah, ya kalian tetap jalankan sekolah kalian seperti biasa. Nanti kalau misalnya apalagi dengan kondisi seperti saat ini, nah kita itu kan selalu di rumah terus, tidak keluar rumah. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya pekerjaan seperti membantu orang tua kalian di rumah. Jadi walaupun hari Sabat, kalian juga tetap bisa membantu orang tua kalian di rumah dengan bersih-bersih, cuci piring, bantu-bantulah seperti itu. Jadi adik-adik, seperti yang tadi kita lihat, Tuhan Yesus aja tidak menutup mata untuk orang yang sakit tadi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kalian mau juga membantu orang-orang sekitar kalian seperti papa mama kalian? Nah, jadi adik-adik, kita sudah belajar banyak ya bagaimana cara Tuhan Yesus itu tidak terpaku dengan yang namanya aturan-aturan atau adat istiadat yang sudah ada. Jadi adik-adik juga tidak boleh terpaku dengan aturan-aturan atau adat istiadat yang ada ya. Jadi jangan salah paham lagi tentang hari Sabat itu sendiri. Oke adik-adik. Nah, jadi saat ini kita punya cerita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di next pertemuan. Oke? Nah, jadi adik-adik kita mau berdoa, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami belajar. Kami sudah belajar dan kiranya firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa.